Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Bertemu kembali dengan Ustikmah, guru tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia tema 9, pembelajaran 2, Kayanya Negeriku. Kompetensi dasar kita untuk hari ini masih sama, yaitu 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Kata kunci kita untuk hari ini wawancara. Poin A, penyajian informasi penting bacaan. Informasi penting bacaan disebut juga dengan ide pokok. Ingat anakku semuanya? Untuk mencari ide pokok, kita bisa menemukannya melalui kalimat utama. Masih ingatkah anakku semuanya? Kalimat utama itu apa? Benar, kalimat utama merupakan kalimat inti yang menjadi dasar atau pokok suatu permasalahan dalam setiap paragraf. Ya, kemudian masih ingatkah anakku semuanya? Letak kalimat utama ada di mana saja? Benar. Kalimat utama bisa diletakkan di awal paragraf, disebut juga paragraf deduktif. Kalimat utama bisa diletakkan di akhir paragraf, disebut juga dengan paragraf induktif. Kalimat utama bisa diletakkan di awal dan di akhir, disebut juga sebagai paragraf deduktif dan induktif. Ada lagi anakku semuanya? Kalimat utama bisa diletakkan di tengah-tengah paragraf, disebut juga apa? Paragraf ineratif. Kemudian, langkah-langkah menemukan ide pokok atau informasi penting dalam suatu bacaan. Yang pertama, bacalah dulu setiap paragraf dalam bacaan secara seksama, secara teliti. Yang kedua, perhatikan kalimat demi kalimatnya. Yang ketiga, perhatikan kata atau frase yang menjadi pokok pembicaraan. Poin B, menyusun daftar pertanyaan sebagai bahan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada narasumber. Daftar pertanyaan itu digunakan untuk memandu kita dalam melakukan wawancara. Dengan daftar pertanyaan yang kita buat, nanti wawancara kita akan lebih terarah dan tidak akan melenceng dari topik yang dibicarakan. Ya, kalian bisa menggunakan kata tanya yang akan kalian gunakan dalam kegiatan wawancara. Di antaranya apa anakku semuanya? Yang pertama, ada apa? Apa itu adalah kata tanya yang menanyakan sesuatu. Yang kedua, ada siapa. Siapa itu adalah kata tanya yang menanyakan nama orang. Yang ketiga, ada di mana. Di mana itu adalah kata tanya yang menanyakan tempat. Yang ketiga, ada kapan. Kapan itu adalah kata tanya yang menanyakan waktu. Kemudian ada mengapa. Mengapa itu adalah kata tanya yang menanyakan alasan atau sebab. Yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana adalah kata tanya yang menanyakan keadaan atau suatu proses. Kemudian poin berikutnya yaitu poin C, menulis hasil wawancara. Setelah melakukan wawancara, kamu dapat menyusun hasil wawancara tersebut dalam sebuah tulisan. Laporan hasil wawancara nantinya akan kalian ungkapkan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang jelas, sesuai dengan hasil wawancara yang kalian peroleh. Usahakan anakku semuanya nanti bahasanya itu menarik supaya para pembaca juga tertarik untuk membaca laporan hasil wawancara kalian. Kemudian hasil wawancara nantinya dapat ditulis melalui dua bentuk, yaitu apa? Ada bentuk dialog dan bentuk narasi. Hasil wawancara dalam bentuk dialog merupakan penulisan hasil wawancara yang apa adanya. Ya, kemudian hasil wawancara yang ditulis melalui bentuk narasi atau paragraf itu biasanya tergantung oleh kemampuan
atau kompetensi dari si pewawancara itu sendiri. Kemudian hasil wawancara yang ditulis baik dalam bentuk dialog maupun narasi harus memperhatikan aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, kata-kata yang diucapkan narasumber hendaknya ditulis apa adanya, jangan dibuat-buat, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Ya, jadi ya itu untuk menjaga apa? Untuk menjaga originalitasnya. Ya, kemudian yang kedua, kejadian-kejadian atau keterangan-keterangan atau pendapat-pendapat harus disampaikan secara jelas dan sesuai dengan ucapan narasumber. Yang ketiga, tentukan dulu tujuan penulisan hasil wawancara yang nanti akan kalian buat. Yang terakhir, hasil wawancara sebaiknya tidak hanya menyajikan informasi yang berhubungan dengan topik wawancara. Kalian bisa menyelingi dengan memberikan deskripsi tempat, waktu, suasana, atau latar belakang narasumber. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan anakku semuanya, kalian buka buku BBD jilid 9 pembelajaran 2. Silakan dikerjakan soal-soal yang ada di pembelajaran 2. Jika nanti kalian menemui kesulitan, silakan hubungi Usnikma. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.